Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Ya ma baqiyatillahi fil ardin arwahuna li turabi maqtamihil fidah. Wa radhiyallahu 'anil sahabatil akhyaril muntajabin. Wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kulli walikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliya wa hafidha wa qa'ida wa nasira wa dalila wa 'ainan hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Melanjutkan kajian kita seputar hadis ke-19 dari 40 hadis yang berkenaan dengan ghibah. Sebelum ini telah kita bawakan definisi ghibah, lalu kemudian pengecualian kondisi-kondisi di mana ghibah dibolehkan, dan lalu kemudian kita masuk kepada efek-efek batin yang sangat berbahaya terhadap diri manusia, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga a'immah ahlul bait di dalam hadis-hadis mereka. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya sebagai memakan daging saudara yang sudah meninggal dengan lahap. Terus kemudian dikatakan bahwa itu adalah lauknya api neraka. Lalu terus kemudian dibawakan hadis-hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap mereka-mereka yang mencela orang-orang Islam ini, kaum muslimin, itu sebagai orang yang masih menerima Islam secara lisan saja. Sementara mereka belum menyampaikan iman di dalam kalbu. Nah, kalau semacam ini dan didukung juga hadis ini dengan hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa jika seseorang itu menghibah saudaranya dengan sesuatu yang ada pada dirinya, dengan aib dan kekurangan yang bukan fiktif, aib yang betul-betul memang ada, jujur istilahnya, maka dia dengan demikian keluar dari wilayah Allah Subhanahu wa taala dan masuk kepada wilayah syaitan. Tentu yang demikian ini kita ketahui bahwa batas minimal keselamatan ukhrawi itu adalah iman. Kalau sampai seseorang itu meninggal dunia tanpa ada iman di dalam kalbunya, sudah barang tentu di sana dia akan kekal di dalam kesengsaraan. Sesuai yang Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh kali jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, kekekalan di dalam neraka ini adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala, minal muhkamat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh sebab itu, kalau sudah sampai di situ, maka kita bisa temukan bahwa dasar kalau seseorang itu betul-betul mau menghilangkan sifat buruk ini dan mencerabutnya dari dalam dirinya jauh-jauhnya, maka dia harus pulang kepada asal muasal perkara. Kalau masalahnya itu iman yang belum kuat, maka itulah yang harus dikuatkan. Iman ini adalah sebuah cahaya, kalau itu masuk di dalam kalbu, maka dia akan membawa begitu banyak kebaikan. Dan lemahnya iman atau tidak adanya iman di dalam kalbu itu menyebabkan keburukan, kekurangan, dan lain sebagainya itu mengepung manusia. Dia akan menyerang manusia. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah SWT, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sementara alladzina kafaru walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Kalaupun ada sisa-sisa kebaikan, perlahan-lahan berada di dalam wilayahnya taghut ini akan mengeluarkan manusia dari cahaya itu menuju kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ini masalahnya sangat berat. Terus kemudian dalam kesempatan sebelum ini
telah kita bahas bahwa persoalan yang berat juga di dalam ghibah ini adalah bahwa dia berkaitan dengan hak orang, dia berkaitan dengan manusia lain. Makanya mungkin dijelaskan di dalam riwayat, kenapa kok ghibah ini lebih berat daripada zina? Karena kalau zina itu seseorang tobat, selesai. Sementara kalau ghibah, kalau tidak minta maaf dari yang bersangkutan, maka tidak akan diampuni. Dan ini adalah satu hal yang sangat mendasar di dalam aturan dan ajaran Islam, hak orang lain. Orang lain itu betul-betul penting haknya. Hartanya, kehormatannya, nyawanya itu bukanlah sesuatu yang dianggap remeh. Sama sekali tidak demikian. Besar sekali itu pengaruhnya. Maka seseorang kalau sampai harus, ya, karena dia telah menerjang hak dan batas seorang muslim lainnya, maka dia berada dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Kalau memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membalasnya dengan kasih sayang, dengan rahmat. Tetapi kalau memohon maaf sesama manusia, belum tentu. Kalau orang itu cukup baik untuk memaafkan kita, maka kita sedihnya kondisi kita itu sangat rendah dan hina karena kita telah berbuat buruk kepada orang baik. Sementara kalau dia orang buruk, perkara kita lebih susah lagi. Karena dia bisa dengan mudah tidak memaafkan. Itu merupakan haknya dia, tidak ada yang bisa memaksa itu. Oleh sebab itu, perlu kita sadar bahwa bukan saja dalam masalah ghibah yang menjadi topik utama pembahasan kita, tapi dalam segala hal kita harus betul-betul menjaga sikap kita terhadap orang lain, hak orang lain, harta orang lain, nama baik orang lain, kehormatan orang lain, dan seterusnya. Itu merupakan sesuatu yang penting sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Allahu waliyul ladzina amanu. Wilayahnya Allah Subhanahu wa taala ini menyebabkan mereka itu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berani dengan seseorang yang berada di bawah perlindungan Allah, takutnya itu dianggap berani kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima perilaku yang semacam itu. Kita lanjutkan dalam kesempatan ini dengan riwayat lain, hadis lain dari Rasulullah SAW diriwayatkan mengenai salah satu lagi dari dampak berbahaya ghibah ini adalah pada saat Rasulullah SAW bersabda, "Man naru fil yubsi bi asra'a minal ghibati fi hasanatil abd." Bukanlah, tidaklah api di dalam sesuatu yang kering itu lebih cepat dari ghibah pada kebaikan-kebaikan seorang hamba. Yang dimaksud dari hadis ini adalah bahwa salah satu dari efek yang sangat menghancurkan dari ghibah ini adalah dia memakan kebaikan. Kebaikan orang yang melakukan ghibah itu akan hangus, akan dibakar dengan ghibah ini. Sebagaimana dulu pernah kita bahas, kalau tidak salah dalam hadis yang berkaitan dengan hasad, ya hadis yang ma'ruf. Lupa saya hadisnya, tapi maknanya itu adalah bahwa hasad ini memakan iman. Al-hasadu ya'kulul iman kama ta'kulun naru al-hatab. Kalau tidak salah begitu. Hasad itu memakan iman. Kalau ghibah ini memakan amal baik, hasanat. Kalau hasad itu memakan iman, seperti api itu memakan hatab. Hatab itu adalah kayu yang dipakai untuk pembakaran. Tapi hakikat kayu bakar kalau seperti di Indonesia atau negara-negara yang subur, pohonnya besar-besar, itu bongkahan-bongkahan kayu itu ya lama dia sampai terbakar. Berbeda dengan tanah gurun seperti di Arabia, itu yang dijadikan kayu bakar itu adalah istilahnya kayu-kayu yang tipis itu. Itu saja yang mereka bisa gunakan untuk pembakaran. Nah, itu dengan cepat dimakan dengan api. Itu dengan mudah dilahap dengan api. Oleh sebab itu, di sini juga demikian. Bahwa api terhadap sesuatu yang kering, seperti
daun yang kering, seperti ranting yang kering itu, dengan cepat dimakan oleh api. Begitu juga ghibah ini dengan cepat memakan hasanat, kebaikan dari orang yang melakukan ghibah tersebut. Luar biasa berbahayanya. Jadi tidak cukup hanya itu hakikatnya sesuatu yang memang menjijikkan, tapi dan itu banyak efeknya ukhrawinya seperti yang sudah dijelaskan. Lebih daripada itu, ini menyebabkan amalan baik dari hamba itu hilang dia. Hilang, dibakar, seperti dibakar begitu. Dan itu sesuatu yang berbahaya. Begitu juga diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Yu'ta bi ahadin yaumal qiyamah fayuqafu baina yaday Rabb azza wa jal wa yudfa ilaihi kitabuh." Nanti seorang itu akan didatangkan di hari kiamat dan dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepadanya kitab amalannya, buku amalannya. Fala yara hasanatihi fih. Dia tidak melihat itu perbuatan-perbuatan baik di dalamnya. Fayaqul ilahi laisa hadza kitabi. Ya Allah, wahai Tuhanku, ini bukanlah kitabku. La ara fihi hasanati. Aku tidak bisa melihat perbuatan baikku di situ. Fayuqal inna rabbaka la yadhillu wa la yansa. Tuhan itu tidak sesat dan tidak lupa. Tidak meleset dan tidak lupa. Dhahaba amaluk birtiyabin nas. Amal perbuatanmu itu sirna dengan engkau melakukan ghibah terhadap manusia. Wa yu'ta bi akhar. Orang lain didatangkan, wa yudfa ilaihi kitabuh. Amalannya diserahkan kepada dia, fayaro fihi ta'at katsirah. Dia melihat di situ ada ketaatan-ketaatan yang banyak. Fayaqul ilahi ma hadza kitabi. Ini bukan kitabku, ini bukan kitab dan buku amalanku. Fa ini ma amiltu hadhihi ta'at. Aku tidak pernah melakukan ketaatan-ketaatan ini, amalan-amalan ini. Fayuqalulah, dikatakan kepadanya, irtabaka fulan. Orang itu telah melakukan inna fulanan irtabak. Fulan telah melakukan ghibah terhadapmu, telah menghibahmu, fadufi'a hasanatuhu ilaik. Maka kebaikannya diserahkan kepadamu. Ini juga efek lain daripada perbuatan ghibah ini, bahwa hasanat itu perbuatan baik tidak hanya disirnakan saja, tapi dimasukkan ke akun dan rekeningnya korban. Dan itu sesuatu yang luar biasa, bahaya sekali, di mana apa yang menjadi modal kita, yaitu iman dan amal baik, dua-duanya itu hangus. Dua-duanya itu dihancurkan oleh ghibah ini. Yang pertama dikatakan ini orang belum masuk imannya ke dalam kalbu, dan bahwa seorang itu dengan ghibah ini keluar dari wilayah dan naungan Allah Subhanahu wa taala dan masuk kepada naungan iblis dan syayatin. Di sini hasanatnya pun diambil, dimasukkan ke amalan orang lain. Nah, itu kalau ghibah sekali. Kalau sampai ghibahnya lebih dari sekali, sudah tidak ada lagi hasanat. Maka yang dilakukan adalah keburukan orang yang diribah itu yang dimasukkan ke rekeningnya. Itu kalau tidak salah, di dalam riwayat lain disebutkan bahwa amal buruk orang yang diribah yang dimasukkan ke dalam rekening. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak iman, tidak amal soleh. Na'udzubillah, amalan yang sedemikian besar efeknya, dan bukan dalam satu atau dua hadis. Penuh hadis kedua belah pihak umat Islam seluruhnya itu sepakat terhadap bahwa ghibah ini dosa besar, dan itu diawali oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan hal itu di dalam surat Al-Hujurat seperti yang sudah kita baca. Maka sudah barang tentu pantaslah kalau seorang muslim itu benar-benar waspada. Benar-benar waspada di dalam mencegah dan menjaga lisannya ini dari perilaku ghibah tersebut. Sementara ghibah itu tidak ada hasilnya. Kita sebagai manusia, kita punya kebutuhan-kebutuhan, kita punya kesenangan-kesenangan duniawi. Tidak satu pun itu bisa didapatkan dengan ghibah. Ghibah itu termasuk kesenangan syaitani. Jadi kalau Anda perhatikan,
ada perbedaan mendasar antara syayatin dengan haywanat, dengan binatang. Binatang itu mereka punya kecenderungan yang kita juga punya itu. Mau tidur, mau makan, mau istirahat, mau libido dan lain sebagainya. Tetapi kalau syayatin tidak punya itu. Yang dikejar oleh syayatin, kenikmatan syaitoni itu adalah kenikmatan-kenikmatan di dalam kehancuran. Jadi kalau kita sudah, maaf bukan kita ya, insya Allah kita semua terjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seseorang lah sama Allah itu senang dengan kehancuran orang, senang dengan dia bisa menghancurkan, senang kalau dia bisa merusak. Kerusakan ini adalah kenikmatan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Ghibah tidak mendatangkan kenikmatan apa-apa. Dia bukan seperti kenikmatan-kenikmatan lain lah ya yang kita ketahui yang dikejar oleh binatang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi ini adalah jenis kenikmatan naudzubillah, kenikmatan syaitani di mana kenikmatan itu datang dari dipermalukannya hamba Allah Subhanahu wa taala. Menjadi remehnya, dihinanya seseorang oleh orang lain dan seterusnya. Dan ini sudah barang tentu sesuatu yang naudzubillah min dzalik. Hakikat manusia jauh dari hal yang semacam itu. Jadi hanya untuk naudzubillah kita menikmati sesuatu seperti yang dinikmati oleh para syayatin, iman, amal baik semuanya terancam. Ini adalah salah satu dari bahaya dan efek buruk dari riba. Sebagaimana di dalam riwayat lain dari Rasulullah SAW, anin Nabi SAW, adnal kufr an yasma'ar rajulu min akhihi kalimatan yahfaduha alaih yuridu an yafdahahu biha. Adnal kufr, level terendah, level terendah dari kekafiran itu adalah jika seseorang mendengar sesuatu tentang saudaranya, tentang sesuatu ini sesuatu yang buruk tentunya, dia simpan ini untuk dia permalukan saudaranya tersebut. Ulaika la khalaqalahum. Mereka ini tidak akan punya jatah apa-apa nanti di akhirat. Sudah barang tentu karena kalau imannya pasti habis sudah, teks hadis ini menjelaskan bahwa itu adalah adnal kufr, kekafiran paling rendah. Sementara kalau amalannya barusan kita bahas, amalannya ditransfer semuanya, transfer out. Kalau ada amal baik dan kalau tidak amal buruk, korbannya itu yang dimasukkan ke dalam hisab dan perhitungan dan buku amalan dia. Na'udzubillah min dzalik. Adnal kufr itu adalah seseorang menyimpan, belum menyampaikan ini, belum ghibah, dia cuma simpan saja. Dia dengar, oh ini nanti akan saya pakai untuk mempermalukan orang tersebut. Hanya menyimpan itu saja, dia sudah masuk kepada batas kekafiran. Sementara kalau sudah dilakukan, maka ya tentunya itu sudah sampai kepada batas yang naudzubillah sudah disebutkan tadi bahwa itu adalah amalan yang menyebabkan kesengsaraan ukhrawi yang sudah pasti. Kita perlu ketahui bahwa yang namanya dosa besar itu satunya saja efeknya seperti itu. Sekali seorang itu ghibah. Karena apa? Karena yang namanya larangan ini harus dihindari 100%. Tidak boleh dilakukan walaupun sekali. Tidak cukup orang itu tidak ghibah berapa lama terus habis itu ghibah. Tidak bisa. Nah yang demikian ini dianggap pelanggaran. Melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu harus betul-betul kosong yang namanya buku amalan kita ini harus kosong dari tercatatnya ghibah di dalamnya. Kalau sudah pernah terjadi, maka segera proses istighfar, proses tobat itu harus dijalankan. Dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan bahas tentang
kerugian sosial dari perilaku ghibah ini. Bagaimana yang kita ketahui, dosa besar ini, amalan yang menghancurkan ini, banyak sekali keburukannya. Dia merusak iman, merusak amalan, merusak akhlak, merusak zahir, merusak batin di dunia dan di akhirat. Seperti yang sudah kita bahas. Namun, di samping itu, ada kerugian sosial yang terjadi akibat ghibah ini. Seperti yang kita ketahui, salah satu dari ajaran Islam adalah agar supaya komunitas manusia, jadi bukan cuma individu, tapi komunitas manusia ini, masyarakat ini, itu bisa hidup di dalam sebuah harmoni, supaya terjadi dan terlaksana ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, dalam komunitas tersebut, menjadi sebuah masyarakat yang nilai-nilai akhlak itu bisa dirasakan dan bisa dicicipi di dalam kesehari-harian kehidupan sosial manusia. Berbeda dengan kondisi yang kita alami, sering kita alami, bahwa kehidupan masyarakat ini kurang nilai moralnya itu. Sehingga kita ada cemas di situ, sehingga kita terpaksa harus berburuk sangka terkadang, dan begitulah mengajak kita kepada kondisi yang semacam itu. Namun kalau kita bayangkan masyarakat ini, dia menerapkan itu nilai-nilai moral dan akhlak itu, maka kehidupan di dunia itu menjadi sangat nikmat. Kasih sayang dirasakan oleh semua pihak dari setiap arah. Kemudian ada rasa tentram, ada rasa tenang, ada rasa kebahagiaan yang meliputi semua pihak. Dan salah satu daripada pilar masyarakat yang semacam ini adalah kesatuan, kekompakan, kesatuan barisan. Dan kesatuan inilah yang biasanya menyebabkan masyarakat itu bisa menolak dan menampik kezaliman. Kezaliman itu terjadi pertama-tama karena tidak acuhnya satu sama yang lain. Kezaliman itu pertama mengambil korban yang paling lemah, habis itu baru dia dengan lebih kuat lagi ini, orang zalim ini, akibatnya semua nanti terjerumus dan semua akan merasakan itu kezaliman. Oleh sebab itu, jika masyarakat itu kompak, jika masyarakat itu utuh, satu sama yang lain saling menyayangi, saling membantu, saling waspada, maka dengan susah itu yang namanya kezaliman itu bisa berkembang di masyarakat yang semacam itu. Dan kita ketahui bahwa ghibah ini menyebabkan permusuhan di antara manusia. Orang yang melakukan ghibah ini menyebabkan seseorang itu jatuh di mata orang lain. Dan biasanya yang namanya ghibah ini bukan satu-satunya sifat buruk. Kemudian juga manusia yang sudah mudah membuka aib dan keburukan orang kepada satu pihak itu, untuk tujuannya dia bisa jadi mengadu domba. Mengambil ucapan buruk dari satu pihak, disampaikannya ke pihak yang bersangkutan, dari situ disampaikan lagi. Dan akhirnya terjadilah yang namanya bagbo, dendam, khusumat, dan permusuhan di antara masyarakat. Dan dengan adanya semacam ini, maka dengan mudah yang namanya kezaliman itu akan menguasai masyarakat tersebut. Dan yang namanya ketulusan, kemudian kebersihan hati, kepedulian, persaudaraan itu akan hilang. Satu sama yang lain itu waspada, satu sama yang lain harus menampilkan sesuatu yang mungkin tidak dia rasakan, dan yang demikian ini tentunya mengkroposkan dasar bermasyarakat itu. Dan tujuan para nabi ini menghendaki manusia ini seluruhnya bersaudara, sehingga mereka itu membentuk satu organisme yang kuat dalam rangka untuk supaya ketaatan bisa dengan mudah dilakukan di situ, agar supaya Allah SWT lebih gampang untuk dipuja di situ, itu menjadi terganggu. Jadi salah satu dari efek buruk ghibah dan yang seperti itu adalah mengadakan permusuhan, mengadakan kecurigaan,
Dan sudah barang tentu manusia yang sudi dia untuk merusak dan mengotori lisan dan hakikatnya dengan riba ini, juga kemungkinan besar dia punya dua wajah. Artinya dia akan memperlakukan orang yang diribah itu dengan lemah lembut dan kalem, padahal di belakangnya dia serang. Kemunafikan ini perlahan-lahan akan terus berkembang pada diri seseorang itu, dan ya begitulah. Dan itu nantinya menyebabkan orang itu kan yang terkena itu pada saat dia melihat bahwa dia ini ternyata posisinya sudah dihancurkan di depan orang, tapi orangnya berbuat baik sama dia. Dia juga akhirnya muncul kebencian di dalam hati dan seterusnya dan terus. Dan seperti itu jelas yang demikian ini merusak masyarakat. Berbeda sekali dengan misalnya masyarakat di zaman Rasulullah SAW. Pada awal-awal diutusnya Rasulullah sebagai nabi, dan kemudian masyarakat Madinah itu, karena mereka itu betul-betul kompak, persatuan, dan saling kasih sayang di antara mereka, dengan mudah mereka itu berkuasa bahkan di urusan dunia. Sebentar mereka sudah bisa mengalahkan Persia, sudah bisa mengalahkan Romawi, dan seterusnya. Itu disebabkan oleh kekompakan. Dan sebelumnya mereka mengalahkan orang-orang musyrik di tanah Arabia pada saat itu. Karena begitu, dari awal Rasulullah itu sudah mengadakan persaudaraan di antara umatnya. Salah satu dari rumus kesuksesan masyarakat yang dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah persaudaraan tersebut. Bayangkan fenomena ghibah ini kalau sudah menyebar, nggak usah menyebar, 1-2 saja terjadi, dengan sendirinya itu akan menyebabkan permusuhan dan kebencian dan dendam. Berarti bisa disimpulkan bahwa ghibah ini bukan saja punya efek buruk di dalam person seseorang itu, dan menyebabkan orang ini berhutang dan tergantung kepada dimaafkan atau diridhoi atau dihalalkannya sama pihak yang bersangkutan, dia sudah bersumbangsih terhadap kekacauan dan kehancuran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berulang kali mengajak umat Islam ini untuk saling kasih sayang di antara mereka. Seperti misalnya di dalam Al-Kahfi diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, beliau berkata kepada para sahabatnya, ittaqullah wa kunu ikhwatan baroroh. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian ini saudara yang saling berbuat baik. Mutahabbina fillah, saling mencintai di Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka misi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Mutawasilin, mutarohimin, selalu bersilaturahmi, selalu saling mengasihi, tazawaru wa talaku wa tadzakaru amrona wa ahyuh. Saling kunjung, saling bertemu, saling mengingatkan perkara. Jadi di dalam pertemuan itu juga hendaknya yang dibicarakan itu adalah mengingat perkara para a'imah alaihimussalam wa ahyuh, dan dirikanlah, hidupkanlah dengan saling mengingatkan kebaikan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, seperti itu. Nah, ini adalah pesan para a'imah. Itu selalunya seperti ini. Sementara ghibah ini betul-betul berada pada opposite, lawan arah dari apa yang diinginkan oleh a'imah, karena itu menyebabkan permusuhan. Dan ini sesuatu yang bisa kita rasakan, di mana satu kelompok, satu masyarakat, satu klik, satu komunitas, itu kalau satu sama lain saling mencibir, saling menghina, itu yang ada di dalamnya adalah permusuhan. Kalaupun ada persaudaraan, itu persaudaraannya itu ringkih sekali. Tidak ada betul-betul persaudaraan. Kenapa? Karena satu sama yang lain itu sedih. Satu sama yang lain itu sudah mendapatkan pukulan dan dirugikan. Dan hal itu sangat berbahaya sekali. Itu bisa jadi efeknya permusuhan yang terus-menerus. Na'udzubillah. Padahal Allah SWT menghendaki, para imam menghendaki para pengikutnya itu untuk saling mencintai. Nah, oleh sebab itu, kita bisa tahu bahwa efek buruk daripada ghibah ini adalah mengadakan permusuhan di antara umat yang seharusnya kalau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dan para imam untuk saling cinta mencintai, saling membela, saling menyampaikan kebaikan, bukan membuka aib ataupun keburukan yang akibatnya adalah permusuhan. Saya kira sampai di sini dulu
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum, jazakallah khair Ustadz, apa yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami hakikat dari ghibah dan bahaya ghibah itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat Ustadz. Ada pertanyaan pertama, cukup panjang, mungkin bisa saya bacakan. Bagaimana dengan penggibah yang minta maaf tapi tidak secara tulus minta maaf dari hati ke hati kepada yang digibahin, karena ia belum mendapatkan tempat yang khusus di hati penggibah tersebut. Kalaupun ia minta maaf, bahasanya umum kepada seluruh orang yang ada dalam komunitas di media. Apa itu sudah dianggap ia bertobat, sedangkan yang digibahin masih luka hatinya dan belum dapat memaafkan pelakunya dengan sepenuh hati, kecuali hanya dengan berjabatan tangan biasa dan ucapan saling minta maaf dengan kalimat datar yang belum sampai di lubuk hati yang paling dalam untuk diterima maaf oleh yang digibahin. Nah, Saya kira tetap aja, jadi yang namanya korban itu sebaiknya memaafkan, walaupun tetap berhak untuk tidak memaafkan. Tergantung apa yang sedang dia cari. Kalau yang dia cari itu adalah keridhaan Allah SWT, kita tahu Allah itu restu dan menyenangi. Dan Allah SWT katakan bahwa wa in ta'fu wa tasfahu fahuwa khairul lakum. Kalau mengampuni dan menghilangkan itu lebih baik buat pengampun dan pemberi maaf itu sendiri. Tapi kalau memang kita hati masih panas dan tidak bisa, ya mau bilang apa, itu sudah merupakan haknya untuk tidak memaafkan, walaupun orangnya sudah minta maaf. Bagaimana ya? Karena itulah mungkin sebaiknya kita menghindari itu bergesekan dengan orang, karena orang macam-macam. Di sisi dia memang repot. Walaupun dia bilang ya sudah saya maafkan, juga belum tentu itu betul-betul yang dia rasakan di dalam, dia masih belum terima istilah, dan belum legawa kalau katanya orang Jawa. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu benar-benar harus hati-hati. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf ingin bertanya, bagaimana tentang hukum misal kita memiliki permasalahan dengan seseorang dan kita menceritakan dengan saudara kita, mungkin saudara kandung kita, untuk mencari solusinya bahwa itu masalah kita. Apakah itu terhitung dengan kata-kata hibah? Saya kira ini sudah berulang kali ditanyakan dan sudah dijawab. Sederhananya adalah kalau memang dalam rangka untuk mencari solusi dan kita ini adalah penderitanya, maka itu tidak masalah. Cuman sekali lagi kita harus betul-betul waspada terhadap tipu muslihat iblis dan bala tentaranya, karena dia tidak punya rahmat. Dia betul-betul keji, licik, jahat. Jadi kita betul-betul harus waspada supaya tidak terjerumus di dalam tipu muslihatnya. Ini ada pertanyaan, apakah membahas tokoh politik, pemimpin negara yang dinilai buruk kinerja termasuk dalam kategori riba? Kita katakan waktu itu bahwa yang namanya pemimpin negara, kalau bentuknya itu Indonesia, itu presiden. Presiden itu bukan pemimpin negara. Presiden itu yang menerima mandat untuk ngatur negara selama 4 tahun atau 5 tahun. Jadi seperti itu. Jadi dia bukan pemimpin. Oleh sebab itu, kalau yang berkaitan dengan kebijakan dan dalam rangka untuk istilahnya kebaikan, maka cara pertama adalah menyampaikan dengan jalur-jalurnya kepada dia, tidak perlu mempermalukan dia. Tapi kalau tidak bisa, ada maslahat besar di dalam masyarakat ini yang tidak bisa didapatkan, kecuali dengan menyebutkan keburukannya di area tertentu, di kalangan tertentu, maka itu bisa dilakukan. Namun yang tidak bisa dilakukan adalah masuk kepada hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kebijakannya, untuk menjatuhkan ketokohannya, untuk menjatuhkan karakternya. Karakter assassination. Mau menghancurkan, itu tetap tidak boleh, seperti yang sudah dibahas. Ini juga bukan pertama kali pertanyaan. Apakah menjadi tokoh musuh Islam seperti Amerika misalnya termasuk riba? Kalau Amerika itu bukan orang. Sudah dikatakan juga bahwa riba itu harus spesifik orang tertentu. Dan kalau musuh sudah tidak punya kehormatan, musuh itu tidak punya kehormatan. Yang terhormat itu, yang terjaga itu
adalah orang Islam, ada orang-orang mukmin, mungkin orang-orang minoritas agama yang di bawah lindungan umat Islam, hidup bersama umat Islam, mereka membantu, mereka merupakan bagian dari masyarakat, memberikan manfaat dan lain sebagainya, itu harus dihargai. Tapi kalau musuh sudah tidak punya penghargaan. Tapi sekali lagi, boleh menghibah bukan berarti itu fadilah, bukan berarti itu kebaikan. Tidak harus dilakukan. Seperti itu. Tokoh dalam sejarah apa masuk ghibah. Kalau dalam sejarah ini tergantung juga, kalau dia musuh Allah, musuh Rasulnya, ya, itu orang yang istilahnya mubdi', orang yang melakukan bid'ah dan lain sebagainya, itu boleh dighibah. Tapi sekali lagi harus ada manfaatnya. Kalau tidak, takutnya kita terbiasa, lisan kita ini akhirnya iblis dari yang boleh-boleh ini masuk kepada yang tidak boleh, dan kemudian membolehkan yang tidak boleh. Bukan saja kita disuruh ghibah, tapi disuruh membolehkan ghibah. Disuruh menghalalkan haramnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itu takutnya seperti itu kalau berkaitan dengan iblis. Jadi selama tidak harus, tidak ada manfaat yang besar yang bisa didapatkan, mudarat yang besar yang bisa dihindari, maka sebaiknya lisan kita ini tidak terbuka dengan keburukan. Jadi lingkungan sosial terdekat kita yang tidak selalu bersih dari kezaliman, tindakan moral untuk kita hindari. Oleh karena itu kita sebaiknya menjadikan situasi itu sebagai medan ujian kesabaran, melatih untuk tidak berghibah walau pada mukmin yang tidak bermoral, dan akhirnya melatih diri memaafkan, dan yang paling penting mungkin ujian menjaga persatuan mukminin. Bagaimana jika kita merubah mindset kita demikian alih-alih mengutuk lingkungan tersebut sehingga tidak bisa move on. Mohon konfirmasi. Oh ya, saya kira itu betul. Jadi seorang manusia itu selalu harus berpikir tentang kualitas dirinya dulu terlebih dahulu. Artinya jagalah anfusakum wa ahlikum naro. Diri dan keluarga, dan tentunya pada tahap-tahap selanjutnya adalah tetangga, komunitas, masyarakat, umat manusia. Tetapi pada tahap pertama itu manusia itu sendiri. Terkadang fenomena yang tidak menyenangkan di dunia ini menyebabkan kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan itulah yang harus dilakukan sambil kita mengadakan perbaikan. Tapi pada tahap pertama yang harus mendapatkan faedah dari segala sesuatu ini adalah diri kita sendiri di dalam meningkatkan kualitas diri. Karena kalau tidak, bisa jadi kita melawan kezaliman dengan kezaliman. Dan jatuhnya setelah zalim ini kalah, kita menjadi zalim selanjutnya. Alhamdulillah mendalik, karena itu sering terjadi. Ya kan? Dinasti satu yang zalim dikalahkan lagi sama dinasti lain lagi yang zalim lagi, dan seterusnya. Jadi mengalahkan zalim, memerangi kezaliman, tidak serta-merta berarti kita ini bersama keadilan. Hanya kalau kita sudah peduli terhadap batas-batas Allah SWT dalam level pribadi, baru kita bisa menjadi sumber kebaikan di dalam diri sendiri. Maka, seperti yang dikatakan ini, kalau tidak selalu bersih di dalam lingkungan sosial kita ini, dari kezaliman, tindakan amoral, dan dari berbagai spektrumnya, sulit untuk kita hindari. Oleh karena itu, kita dapat sebaiknya menjadikannya situasi itu sebagai medan ujian kesabaran. Ya, betul. Ujian kesabaran, ujian untuk bisa memaafkan, ujian pada banyak sifat-sifat mulia dan sifat-sifat indah yang harusnya kita dambakan hal tersebut untuk diri kita terlebih dahulu sebelum orang. Kalau kesabaran itu baik buat orang lain, maka lebih baik lagi buat kita. Kalau sabar itu kita dambakan dari orang, maka lebih kita dambakan lagi kepada pengikut Ahlul Bait. Tidak boleh kita ini zuhud. Tidak boleh kita ini dermawan terhadap orang lain punya sifat baik, sementara kita boleh saja diam-diam di tempat. Na'udzubillah min dzalik. Tidak sesuai itu dengan slogan kita bahwa kita ini pengikut Ahlul Bait. Ahlul Bait itu manusia-manusia paling di dalam segala bidangnya. Tidak boleh manusia yang seperti itu kita jadikan panutan, sementara kita zuhud, ya, enggan terhadap sifat-sifat baik itu. Kurang lebih lah, tidak perlu terlalu sabar, tidak perlu terlalu dermawan, tidak perlu terlalu, jangan. Jadikan itu sesuatu yang mendekatkan kita kepada para aimah, insya Allah. Dalam sebuah ceramah, kalau tidak salah Imam Ali itu berkata begitu, bahwa imam kalian ini, saya bawakan aja maknanya. Imam kalian ini mencukupi dari dunia dengan
2 potong roti yang keras ini dan 2 terompahnya ini, kalian tidak mungkin, ketahuilah bahwa kalian tidak mungkin melakukan itu. Tapi a'inuni biwara'in wajtihad. A'inuni biwara'in wajtihad. Tapi kalian boleh membantu aku, bisa. Tolonglah aku dengan wara'. Tidak serta-merta segala-galanya itu kita terobos. Hati-hati sedikit. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ijtihad, dan itu tadi usaha untuk, kayaknya tidak lega saya kalau tidak bacakan itu biar enak. Jadi seperti itu. Betul-betul itu adalah cara yang benar untuk menjaga persatuan umat Islam. Betul. Kalau kita merubah mindset seperti itu, saya kira itu adalah yang terbaik. Coba saya temukan ini. Biwara'in. Ya, Nahjul Balaghah, kitabnya dia, surat Imam Ali kepada Utsman bin Hunayf. Nomor 45, ya amma ba'du ya bin Hunayf, lanjut. Naam. Wa inna likulli makmumin imam. Setiap makmum itu pasti punya imam. Yaqtadi bih. Dia mengikutinya. Wa yastadhi'u bi nuri ilmih. Dan mencari cahaya dari nur ilmunya tersebut. Alah, ketahuilah, wa inna imamakum, sesungguhnya imam kalian, yakni Imam Ali bin Abi Thalib, menyebutkannya kepada Utsman bin Hunayf, istilahnya gubernur beliau di Basrah. Imamakum qad iktafa min dunyahu bi tamraih wa min ta'mihi bi qursaih. Dari dunia ini dia sudah mencukupi diri dengan bajunya yang istilahnya lama ini, bajunya yang lama. Wa min ta'mihi bi qursaih, dan dari makanannya itu ya dengan 2 potong roti yang kering tersebut. Ala wa innakum la taqdiruna ala dzalik. Sudah barang tentu, pastilah kalian tidak mampu untuk itu. Walakin a'inuni biwara'in wajtihad. Tapi bantulah kalian aku dengan wara'. Wara' itu artinya orang yang mencegah diri dari masuk kepada syubhah. Itu wara' namanya. Hati-hati di dalam tindakan. Wajtihad, dan usaha yang keras. Wa iffatin wasidad, dan punya iffah, punya harga diri, tidak istilahnya remeh, punya kehormatan diri. Wasidat, dan kepastian, ucapan yang tidak benar tidak diucapkan, dan seterusnya. Surat beliau itu masih berlanjut, tapi itu. Jadi harus seperti itu memang. Ya, saya juga pernah mendengar hadis mukmin itu cermin mukmin. Terkadang saya menganggap bahwa perbuatan orang lain yang dianggap tidak bermoral itu alih-alih kita terluka, berghibah, dan membalas dendam, sebenarnya perbuatan yang tidak kita senangi itu adalah cermin diri kita. Bukan, maksudnya al-mu'minu mir'atul mu'min itu artinya dia jujur. Orang mukmin itu sama orang mukmin lain jujur. Dia tidak menutup-nutupi. Tidak menutup-nutupi, tidak berbasa-basi, seperti itu. Jadi kalau ada kekurangan, kita dengan istilahnya niat baik dan dengan bahasa yang ini kita ingatkan. Ini persoalannya yang berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, seperti itu. Kalau tidak salah, konteksnya al-mu'minu mir'atul mu'min, orang mukmin itu cermin orang mukmin itu. Jadi tidak memberikan gambaran yang tidak jujur dari dirinya. Dengan basa-basi, dengan istilahnya itu. Kalau menceritakan perilaku aneh yang tidak saling kenal, yang menjawabkan yang mendengarkan jadi menentangnya apa itu? Tidak, orang tidak kenal, tidak kita sebut, tidak spesifik, seperti salah seorang yang pernah saya lihat di kota tersebut, atau orang yang pernah saya ketemu di mall, itu tidak ghibah karena tidak spesifik. Salah satu dari syarat ghibah itu adalah spesifik. Menceritakan perilaku aneh orang yang tidak saling kenal, ya. Kita tidak tahu, orang yang mendengar juga tidak tahu, tidak spesifik itu. Tidak spesifik itu tidak ghibah. Jika kita korban ghibah, apakah boleh membalas ghibah dengan membuka balik aib orang tersebut? Tidak. Ini bukan wilayah yang kita boleh membalas. Membalas itu kalau pukulan, kalau ada hal-hal lain. Tapi kalau ghibah, tidak.
kita boleh melakukan perbaikan. Tapi kalau balas ghibah tidak dibolehkan. Tidak semua perilaku buruk orang itu bisa kita balas. Pembalasan cuma ada dalam beberapa hal saja. Ya, kecuali itu tadi, bahwa kita tahu persis itu keburukan, nah itu bisa kita carikan solusinya. Bisa kita bisa ghibahnya dia terhadap kita, bukan keburukan dia yang lain. Yang dia lakukan itu boleh. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Ya, Allah tidak suka orang itu menyebutkan keburukan kecuali yang teraniaya. Aniayanya itu boleh disebut. Saya bisa keluhkan ke orang dalam rangka untuk mencari perbaikan bahwa fulan telah menghibah aku. Bukan membuka aibnya. Ya. Tidak demikian. Jadi sama seperti kalau orang itu mencuri sesuatu dari kita tidak bisa mencuri sesuatu yang lain dari dia. Yang bisa adalah kita ambil hak kita. Itu. Jadi seperti itu. Apakah pihak yang pasif tapi ikut senang dengan terjadinya ghibah juga terkena keharusan minta maaf? Tentu. As-sami'u lil ghibati kal mughtab. Orang yang mendengar ghibah itu dosanya sama seperti yang melakukan ghibah. Sebab tidak kalah perannya. Sebab kalau orang yang menghibah ini tidak dapat audiens yang menarik, dia juga akan berhenti. Apalagi kalau orang yang mendengar itu terus dia tanya, oh ya gitu ya, terus itu minta dikorek-korek lagi. Maka itu mendatangkan kewajiban untuk memohon maaf selama tidak ada madharat yang besar. Tentu, kalau kita menyampaikan kepada orang yang tidak membaca itu, jadi gini ya, pertanyaannya sekarang banyak orang yang menuliskan tentang kehidupan pribadi di status WA, misalnya kadang juga aibnya yang disebarkan di status. Kita yang baca status itu bila ikut menceritakan kepada orang yang tidak membacanya, apakah itu termasuk ghibah? Tapi kayaknya ini orang sudah dianggap mutajahir bil fisq. Dia sendiri sudah membuka aibnya. Boleh jadi ini bisa termasuk pengecualian. Tetapi sekali lagi, kalau memang bukan sesuatu yang perlu, lebih baik lidah kita ini tidak kita gunakan untuk menceritakan keburukan orang, walaupun boleh. Perbuatan ghibah terkadang dipicu oleh rasa tidak suka terhadap perilaku atau konflik yang pernah timbul, bahkan mungkin dengan keluarga, saudara dekat. Sehingga untuk mengurangi rasa tidak suka tersebut, kemudian kita membatasi interaksi. Apakah ini boleh dilakukan? Dan sampai sejauh mana batasan membatasi interaksi ini, sehingga tidak disebut memutus silaturahmi. Silaturahmi itu ada batas-batasnya. Jadi itu bukan ya. Selama kita masih mendatangi, selama kita masih peduli, selama kita masih tanya dan lain sebagainya, itu masih dianggap tidak memutus silaturahmi. Silaturahmi bukan berarti setiap minggu harus ketemu, kumpul terus, enggak seperti itu. Ya. Untuk mengurangi rasa tidak suka itu kita membatasi, tidak ada masalah. Selama tidak sampai kepada batas memutus. Batasannya di mana? Ya selayaknya. Kalau sama sepupu misalnya, itu berbeda dengan kalau sama saudara. Kalau sama ayah dan ibu berbeda dengan saudara. Jadi masing-masing punya levelnya masing-masing silaturahmi tersebut. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lain lagi, mari kita akhiri kebersamaan kita ini dengan mengingat Allah SWT dan Rasulullah SAW dan keluarga suci beliau, memohon kepada Allah SWT untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk mengaruniakan kepada kita keteguhan dan keseriusan di dalam menghamba kepadanya. Karena itulah satu-satunya jalan dan jalur untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni juga orang-orang yang telah meninggal dunia, kedua orang tua kita, nenek moyang kita, guru-guru kita yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, meninggikan derajat mereka. Orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang yang terlilit hutang dilepaskan, orang-orang yang punya hajat ukhrawi, hajat duniawi, semoga Allah SWT mengaruniai mereka, menjaga diri kita, anak cucu keturunan kita seluruhnya dari segala macam pelanggaran terhadap kode etik penghambaan kepada Allah SWT, mengaruniakan kepada kita kecintaan yang mendalam yang tidak terputus-putus kepada baginda Rasulullah SAW dan keluarga suci beliau,
Dan agar semuanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di bawah naungan beliau di akhirat nanti, agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kemunculan baginda sahibul asri wal zaman ajallallahu taala farajahu syarif. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah naqra surat al-Fatihah tasbiquha salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian antum, atas waktu antum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.